Halo, perkenalkan nama saya Yohan kelas 11 IPS dan teman saya Muhammad Maulana akan menyampaikan berita tentang konflik di wilayah perbatasan membuat ketegangan meningkat dengan lokasi perbatasan antara negara A dan negara B. Pengantar, di tengah ketegangan politik yang sedang melanda wilayah perbatasan antara negara A dan negara B, situasi semakin memanas. Konflik yang terjadi antara kedua negara ini tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Rakyat yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan, dalam reportase ini kita akan melihat secara mendalam tentang kondisi dan akar masalah dari konflik ini. Konflik antara negara A dan negara B dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika kedua negara mengklaim wilayah yang sama sebagai miliknya. Hal ini memicu ketegangan dan saling tuduh antara kedua pihak. Meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan oleh mediator internasional untuk meredakan ketegangan, tetapi hingga saat ini belum ada solusi yang bisa ditemukan. Kami sudah berkunjung ke daerah perbatasan dan melihat sendiri dampak dari konflik ini. Ratusan warga yang tinggal di wilayah perbatasan terpaksa mengungsi karena merasa tidak aman. Mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian mereka akibat pertempuran yang di sekitar mereka. Beberapa wilayah yang dulunya ramai dengan aktivitas perdagangan dan pertanian kini menjadi sepi dan terabaikan. Setiap malam kami bisa mendengar suara tembakan yang berada di dekat kami. Kami tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kami hidup dalam ketakutan setiap hari, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam upaya mencari solusi, beberapa negara tetangga telah mengirim pasukan perdamaian ke wilayah perbatasan. Namun, kehadiran pasukan perdamaian ini juga tidak serta merata meredakan ketegangan. Konflik ini masih terus berlangsung dan menimbulkan korban jiwa dan di kedua pihak. Konflik ini adalah ketidaksepakatan mengenai batas wilayah. Kedua negara saling klaim bahwa wilayah yang sedang diperebutkan adalah milik mereka. Selain itu, ada juga faktor-faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi situasi ini. Kedua negara memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, seperti akses ke sumber daya alam dan jalur perdagangan. Upaya penyelesaian, pemerintah kedua negara terus melakukan pembicaraan diplomatik untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai. Masyarakat internasional juga menghimbau kedua negara untuk menahan diri dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik ini. Jadi kesimpulan konflik di wilayah perbatasan antara negara A dan negara B telah memicu ketegangan yang semakin meningkat. Warga yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan terpaksa mengungsi dan merasakan dampak negatif yang signifikan dalam situasi yang semakin rumit ini. Upaya diplomasi dan mediasi harus terus dilakukan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Hanya dengan dialog dan kerjasama yang baik, konflik ini dapat diselesaikan dengan tanpa adanya kekerasan dan memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.